Ibu dan yang Allah hormati, mari kita awali pengawasan kita pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa syukur atas iman dan Islam yang telah ada dalam diri kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Hidayah ini adalah nikmat yang paling besar yang kita berdoa semoga Allah kekalkan dalam diri kita sampai sampai akhir hayat kita. Juga mari bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas jasa beliau yang telah mengubah dunia dari masa paling gelap menuju pada cahaya Islam yang terang benderang dan telah mengantarkan hidayah sampai kepada kita, mengantarkan Islam dan kita bisa hidup dalam naungan Islam. Juga berselawat kepada baginda Nabi, kita berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi dan bisa meminum dalam telaga Al-Kautsar. Ibu Bapak yang Allah rahmati, kita juga berdoa semoga Allah terus bimbing kita untuk senantiasa bisa berkumpul bersama orang-orang solih, kemudian juga kita bisa bersilaturahim dan Allah jaga eh, negeri ini juga dari segala mara bahaya. Baik Ibu Bapak yang Allah rahmati, kita pagi hari ini melanjutkan ngaji tentang sejarah, tentang sirah dan kita pernah bahas tentang sahabat-sahabat yang by name eh, dijamin masuk surga. Ya. By name Rasulullah telah menyebutkan yang semasa hidupnya ya itu sudah disampaikan sebagai ahli surga atau akan masuk surga itu ya ketika masih hidup. Sementara sahabat-sahabat lain-lain juga di dalam riwayat lain disampaikan, tapi yang sudah gugur dalam menjadi para syuhada, menjadi mujahid gitu ya, yang ahli jihad ya maupun juga ahli sedekah, ahli puasa dan sebagainya. Ya, 10 orang ini mungkin kalau kita recall lagi, ingat lagi ya, empat diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan satu lagi adalah Hmm, sahabat yang pemikul amanah umat Abu Abdul bin Jarrah ya. Nah, di antara sahabat itu ya ada salah satu nama yang punya nasab yang terhimpun nasab yang sangat mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Eh, Sering dipanggil dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi namanya adalah Sa'ad ibnu Malik Abi Waqqas. Abi Waqqas itu nama kunyah. Jadi Sa'ad itu orang tuanya adalah Malik. Nah, beliau adalah bernasab dalam keluarga Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah nasab yang mulia karena itu berasal dari Bani Juhroh. Bani Juhroh itu adalah keluarga dari ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Kemuliaan dari Bani Zuhroh ini juga terlihat pada peristiwa Perang Badar, gitu ya. Jadi waktu peristiwa Perang Badar, kaum Quraisy itu yang menyerang kaum Muslimin itu jumlahnya hampir sekitar 1.200-an orang, gitu ya. Tapi kemudian waktu peristiwa perang itu tinggal tersisa sekitar 950 orang. Karena 250 orangnya
nggak mau melanjutkan bertempur dengan kaum muslimin. Siapa yang tidak mau berperang dengan kaum muslimin itu adalah keluarga Bani Zuhroh. Karena itu adalah merasa itu adalah Nabi itu adalah bagian dari keluarganya, gitu ya. Mereka tidak mau memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ininya ya, begitu luhurnya akhlaknya Bani Zuhroh ini ya. Karena tidak ada lagi alasan untuk memerangi eh, satu kaum, padahal tujuan awal ketika perang Badar itu adalah untuk menyelamatkan buat sebagian orang musyrikin Quraisy, orang-orang Quraisy itu adalah untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Kampanyenya seperti itu kan. Kampanye perang waktu mereka mengumpulkan pasukan berangkat dari Mekah. Kemudian Abu Sufyan sebagai pemimpin dagang itu sudah berhasil keluar, udah selamat, dagangan pun sudah sampai ke perjalanan ke Mekah. Maka buat apa lagi berperang? Itu kan yang disampaikan oleh Bani Zuhroh itu kan ya. Maka dari 1.200 orang tinggal 950 orang dari pasukannya orang-orang musyrikin Quraisy. Ini adalah salah satu adab dan juga kewarasan dari Bani Zuhroh gitu ya. Di mana ini adalah keluarga yang terpandang dan terhormat dari keluarga ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ad ibnu Malik Abi Waqqas Az-Zuhri ini adalah, kalau dinisbatkan nasabnya itu ya, kita tahu bahwa beliau berkerabat dengan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah binti Wahab gitu. Dan dari sinilah tersebutkan satu hari yang nggak pernah dilupakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ketika sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangannya dengan wajah berseri-seri. Nabi membanggakan tentang Sa'ad ini. Kalian berbangga-bangga dengan para khali kalian. Khali ini adalah sebutan untuk paman dari pihak ibu. Ya, jadi Rasul mengatakan kalian kalian berbangga-bangga punya saudara, punya paman-paman itu ya. Nah, kata Nabi itu ya, sambil menggenggam eh, tangannya saat ini adalah, inilah pamanku ya. Lanjut beliau memamerkan Saad ya. Adakah yang lebih hebat dari pamanku ini? Eh, Begitu Nabi memberikan ini ya, penghormatan kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya. Tentu dengan cara yang lain, dengan kesempatan yang lain, Nabi juga punya cara untuk membuat setiap sahabat itu merasa istimewa. Bahkan disebutkan dalam setiap tatapan dalam majelis saja ya, setiap individu sahabat itu merasakan seperti masing-masing mereka menjadi orang yang istimewa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menatapnya, bagaimana Nabi menyapanya. Nah, ini tentang Sa'ad. Nah, Pak, pun beberapa kali Sa'ad ini membuat juga para sahabat merasa cemburu kepada beliau ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghimpun bapak dan ibunya sebagai penyemangat Sa'ad dalam satu kalimat. Wahai Sa'ad itu ya, wahai Sa'ad ya. Bi abi anta wa ummi ya Sa'ad. Dengan ayah dan bundaku menjadi tebusan bagimu wahai Sa'ad itu ya. Ini Nabi sampaikan kalimat tersebut ketika memberikan semangat kepada Sa'ad, karena Sa'ad ini termasuk sebagai sahabat yang ahli dalam memanah ya. Jadi punya keahlian untuk memanah ya. Kata Nabi, panahlah terus. Panahlah terus wahai khali Rasulullah, wahai paman Rasulullah ya. Demi abi wa umi ya. Demi ayah dan ibuku wahai Sa'ad. Dan Sa'ad ini memang mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Mendapat berkah ya, panahnya nggak pernah meleset ya, ketika memanah tidak pernah meleset, bahkan juga memiliki doa yang mustajab ya. Hati-hati kata dia. Jangan jangan sampai menzolimi Saad ya. Karena kalau Saad ini berdoa, dia doanya akan terkabul ya. Karena pernah suatu ketika kan Nabi sedang
di rumahnya, gitu kan ya. Nah, keadaan Madinah sangat genting ya. Kemudian adakah orang soleh yang menjaga rumah Nabi ketika itu? Malam-malam itu kan ya dalam kondisi genting, ternyata saat yang menjaga rumah Nabi itu ya. Begitu beliau cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena cinta itu juga lah yang menjadi kunci ya, seperti disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik gitu kan ya, bahwa ketika ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bilakah terjadinya kiamat itu? Ya? Kapankah terjadinya kiamat, wahai Rasulullah? Ya, Nabi menanyakan apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat ya. Sahabat ini mengatakan nggak ada itu kan ya. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ah, engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai itu kan ya. Dan ini menjadi penyemangat ya, kata sahabat Anas bin Malik ya. Ini menjadi eh, bonus ataupun juga kabar yang sangat baik ya, ketika sahabat Anas mengatakan bahwa amalku tidak sebaik Umar, tidak sebaik Abu Bakar, apalagi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bekal itulah mencintai mereka, mencintai para sahabat, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang solih, itu adalah password untuk bisa menyema, membersamai atau bersama mereka di dalam surga. Ya. Maka begitu eh, juga buat kita menjadi penyemangat untuk mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau ya, mencintai juga para sahabat. Nah, kemudian saat ini punya keahlian untuk membidikkan tanahnya dengan tepat ya, dan doanya juga mustajab ya. Saat ini sangat berbahagia dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Ya Allah, tepatkanlah bidikannya dan kabulkanlah doa-doanya. Dan lelaki ini saat ini yang ketika Rasulullah bersabda bergumam, semoga malam ini ada lelaki solih yang bersedia menjaga kami, maka dia saatlah yang ada di situ ya. Dan beliau juga yang berkata, tenang ya Rasulullah, saat bersiaga di sini ya, saat ada di sini, saat sedang bersiaga di sini. Dan inilah lelaki yang ronda ya, ketika ronda di Madinah, ronda dekat rumah Nabi ya, lalu menyiapkan air dalam bejana untuk Nabi wudhu ya, untuk sholat malamnya Nabi ya, dan bergegas pada kebaikan, bergegas mengulurkannya saat sang Nabi membuka pintu atau membuka tenda di pertengahan malamnya, bergegas untuk menyiapkan air buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu sahabat tentang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan ya. Apalagi sudah ada kalimat eh, pembuka ya, semoga rahmat Allah tercurah kepada, wah ini langsung berebut ya, kepada siapa yang melakukan kebaikan A, B, C, D itu ya. Maka setiap orang berlomba-lomba bergegas ketika mendapatkan eh, pintu ataupun peluang kebaikan, peluang-peluang kebaikan. Nah, tentang keberkahan dari sahabat Sa'ad Ibnu Abi Waqqas ini, Sa'ad Ibnu Malik Abi Waqqas Az-Zuhri ini, maka ketika Sayyidina Umar itu kebingungan siapa yang akan memimpin komando menjadi panglima untuk menaklukkan Persia. Persia itu adalah adidaya ya. Kalau sekarang mungkin perang yang lagi berkecambuk antara Iran dengan Israel itu kan ya. Ada Amerika di situ gitu ya. Nah, Persia eh, ini sekarang jadi Iran gitu ya. Ini salah sebuah negara besar itu kan ya. Ketika itu adalah negara adidaya, dan eh, kaum muslimin ada di antara dua adidaya itu ya. Antara Persia dengan Romawi ketika itu. Nah, Sayyidina Umar mau menunjuk siapa pemimpinnya nih yang akan menjadi panglima ya, yang memimpin pasukan besar ya untuk menaklukkan Persia. Karena para sahabat
nggak apa menyetujui tentang rencana Sayyidina Umar untuk beliau sendiri yang akan memimpin pasukan ke Persia. Ya, jadi Sayyidina Umar waktu itu punya inisiatif karena ini adalah perang besar, karena ini adalah penaklukan yang dahsyat itu kan ya. Maka Sayyidina Umar punya rencana untuk memimpin sendiri pasukan, tapi para sahabat nggak setuju ya. Nanti kalau ada apa-apa dengan Sayyidina Umar, malah eh, instabilitas di Madinah itu akan lebih mudorot gitu ya. Maka dipilihlah mana yang paling banyak manfaatnya dan yang paling sedikit madorotnya itu kan ya. Maka ditimbang-timbang siapa kalau kalau Amirul Mukminin nggak boleh ke Persia harus menjaga ibu kota Madinah itu kan ya. Maka siapa yang akan memimpin pasukan untuk ke Persia ini? Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf tersenyum ya, tersenyum simpul kepada Sayyidina Umar. Aku tahu, wahai Khalifah ya, aku tahu orang yang tepat untuk memimpin pasukan besar ini. Kata Sayyidina Umar langsung disambut, lah siapa, siapa gitu kan ya. Sayyidina Umar langsung segera kan, ini para sahabat ini memang apalagi tadi Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ya. Dan orang-orang yang sahabat dekat dengan Nabi gitu ya, orang-orang yang kesolihannya, kedekatannya dengan Nabi gitu ya, pernah berinteraksi dengan Nabi itu memang punya kualitas ya, semakin dekat dengan Nabi punya kualitas yang semakin unggul gitu ya. Maka orang sehebat seperti Khalid bin Walid pun ketika memimpin pasukan ada ini ya ahli Badar nggak, ada ahli Uhud nggak gitu ya. Itu untuk membersamainya itu kan ya, karena bukan hanya skill ya yang yang mumpuni, tapi juga doa yang mustajab juga yang tidak kalah penting, doa-doa orang-orang solih ya. Maka ahlul Badar, ahlul Uhud mereka orang-orang yang terpilih gitu ya. Maka ketika ada eh, pendapat dari sahabat Abdurrahman bin Auf, aku tahu wahai Khalifah siapa orang yang tepat untuk memimpin pasukan ke Persia. Kata Sayyidina Umar, siapa siapa? Nah, inilah salah satu julukan dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ia adalah singa yang menyembunyikan kukunya, kata Abdurrahman bin Auf ya. Siapa ya? Siapa lagi? Itu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik Abi Waqqas Az-Zuhri. Maka sontak langsung Umar sangat setuju. Sayyidina Umar memujinya atas sifat amanah ya yang juga dimiliki oleh saat ini yang bertimbun-timbun ghanimah itu dari Persia diangkut ke Madinah. Hartanya banyak sekali ketika penaklukan Persia itu kan ya. Sampai ada baju Kisra itu ya datang dibawa ke Madinah. Dan ini juga sekali lagi membenarkan tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ya. Ketika Surakoh bin Malik itu kan salah seorang yang dulu punya ambisi untuk menangkap Nabi sebagai apa ya, untuk ngejar sayembara ketika Nabi hijrah kan. Orang-orang Quraisy bilang kan siapa yang bisa menangkap menangkap Nabi itu kan ya, menangkap Muhammad hidup atau mati itu kan ya, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Maka salah satu salah seorang yang punya ambisi untuk ngejar menangkap Nabi itu adalah Surakoh bin Malik kan. Tapi kan dalam kisah disebutkan Surakah ketika melihat bayang-bayang eh, serombongan orang di tepi Laut Merah, oh orang bilang ada ada bayang-bayang orang melintas di sana. Kata Suraka, oh bukan, mungkin itu pengembara. Padahal Suraka tahu bahwa itulah rombongannya Muhammad bersama Abu Bakar, gitu ya. Rasulullah bersama Abu Bakar. Maka dia karena mau dapat hadiahnya sendiri, dia kejar. Dia bilang bukan, itu bukan siapa-siapa, biar orang tidak tidak ikut mengejar. Dia yang mengejar ke sana. Tapi setiap kali mendekat kepada Rasulullah, kudanya terjatuh terjerembab gitu kan ya. Sampai di akhirnya kemudian tobat dan menjadi penol
apa namanya, barisannya Rasulullah, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya masuk Islam dan mendapat pesan ketika itu ya, pesan engkau eh, nanti eh, bisa akan melihat ini ya, Islam ini akan jaya gitu ya, bahkan kau bisa memakai eh, pakaiannya Kisra itu ya. Maka ketika eh, jadi kisah ini kan sampai juga ke para sahabat itu kan ya, dikisahkan eh, dari Rasulullah ya, terus kemudian juga tersebar di kalangan para sahabat itu ya, sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa tahun kemudian, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ingat dengan hadis ini gitu ya, bahwa si eh, Surakoh ini akan mengenakan pakaian Kisra ya. Maka tadi hadiah yang apa, gonimah ataupun juga harta rampasan yang begitu banyak dibawa ke Madinah, termasuk juga ada pakaian Kisra ya. Maka eh, dicari sama Sayyidina Umar, di mana Surakoh gitu ya. Suruh pakai pakaian Kisra gitu ya. Ya kata Sayyidina Umar, ya tapi ini bukan milik kamu, kamu hanya pakai saja, terus kembalikan gitu ya. Ini menandakan tentang kebenaran ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat Ibnu Abi Waqqas begitu amanah itu kan ya, harta gonimah yang banyak beliau angkut ke Madinah. Maka Sayyidina Umar juga menyebut namanya menjelang Sayyidina Umar ini wafat ya. Ketika Sayyidina Umar ini wafat ditikam oleh Majusi Abu Lu'lu'ah itu kan. Maka ketika dalam kondisi kritis ya menjelang kematiannya, Sayyidina Umar ini menunjuk orang untuk mengganti dirinya ke dalam 6 orang majelis syuro, 6 orang, 6 orang ahli syuro yang akan memilih penggantinya. Ya, jadi metode pengganti, metodologi untuk memilih pemimpin ya dari 4 kekhalifahan ini memang cukup unik dan beragam. Semua masing-masing punya karakteristik dan cara memilihnya ya. Abu Bakar eh, dipilih dibaiat oleh kaum muslimin gitu. Kemudian Sayyidina Umar ditunjuk oleh Abu Bakar ya. Penggantinya Sayyidina Umar dilakukan dengan mekanisme Majlis Syuro gitu ya. Nah, ketika Sayyidina Umar memilih 6 orang ahli syuro untuk memilih penggantinya, Sayyidina Umar juga melanjutkan ya. Jika saat yang terpilih gitu kan ya. Ini wasiat dari Sayyidina Umar. Maka itu baik ya. Jadi Sayyidina Umar kasih pesan juga itu kan ya. Kalau kalau masih ada orang gitu ya. Kalau masih ada Ibnu Jarrah masih hidup ya, salah seorang dari 10 orang itu, maka dia akan menunjuk langsung Ibnu Jarrah ini gitu kan ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa dialah pemegang amanah umat gitu kan ya. Tapi Ibnu Jarrah udah wafat waktu masa kepemimpinan Abu Bakar karena terkena wabah kan. Maka kemudian Sayyidina Umar memilih 6 orang ya, formatur untuk memilih pemimpin. Nah, masing-masing punya dikasih wasiat gitu kan ya. Tapi kata Sayyidina Umar, jangan engkau memilih eh, putranya ya, yaitu Abdullah bin Umar, itu tidak boleh dipilih ya. Karena eh, cukuplah Umar saja yang merasakan dari keluarganya ya, yang eh, em, betapa besarnya tanggung jawabnya sebagai pemimpin gitu ya. Begitupun juga Said bin Zaid gitu ya. Itu tidak dibolehkan untuk dipilih ya, Kak. Meskipun Said bin Zaid termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga karena khawatir ada konflik of interest gitu kan ya. Bukan tentang kecakapan Abdullah bin Umar bukan, tapi tidak mau karena ada faktor, oh ini eh, faktor dari pemimpin sebelumnya gitu ya, sehingga kemudian punya eh, pengaruh ya, sehingga dimanfaatkan untuk dipilih pada periode selanjutnya gitu ya. Tidak demikian. Maka dikasih pesan-pesan rambu-rambunya tuh oleh Sayyidina Umar. Nah, termasuk ketika Sa'ad Ibnu Abi Waqqas ini, kalau Sa'ad yang terpilih itu baik ya, ketahuilah bahwa dulu aku
jadi saat ini pernah menjadi khalifahnya di Kufah di Irak, pernah diganti dipecat oleh Sayyidina Umar, itu bukan karena perbuatan khianat ataupun kezoliman ada padanya ya, tapi untuk menghindarkan dia dari masyarakat yang eh, sering untuk membantah gitu ya. Adapun Sa'ad ya, sejak akhir pemerintahan Sayyidina Utsman hingga di masa-masa fitnah gitu ya, beliau ini memilih untuk menumpulkan pedangnya. Padahal saat ini ahli perang ya, ahli memanah ya, eh, panglima besar itu uh, dalam bahkan dalam penaklukan Persia sekalipun ya, dia seorang uh, ahli siasat perang ya. Kemudian juga sebagai panglima yang hebat tangguh gitu ya. Nah, tentu kita tahu bahwa dalam enam formatur itu kan akhirnya yang dipilih adalah Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ya. Nah, pada masa Khalifah Utsman itu gitu ya, itu kan setelah wafat atau setelah wafatnya Sayyidina Utsman itu kan ada masa-masa fitnah ya. Dan ketika itu saat saat Ibnu Abi Waqqas itu masih hidup di zaman itu. Jadi di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang paling akhir wafatnya adalah Sa'ad ya. Sa'ad ini yang paling akhir wafatnya, dan tentu dia punya kualifikasi yang tinggi untuk menjadi seorang khalifah. Sangat eh, punya kualifikasi ya untuk menggantikan, bahkan menggantikan kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Jadi pada masa pemerintahan akhir dari pemerintahan Sayyidina Utsman hingga di masa-masa fitnah ya di zaman Sayyidina Ali, kemudian transisi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan gitu ya. Saat ini memilih untuk eh, apa namanya, menarik dari kubangan fitnah ya, untuk dia memilih untuk menumpulkan pedangnya ya, selain demi jihad melawan orang-orang kafir ya. Beliau banyak memilih lebih banyak untuk menjelajahi tempat-tempat letak-letak di seisi bumi untuk berdakwah, mengajak pada agama Allah ya, mengajak memperkenalkan Islam. Maka kisah di hari-hari genting ya, setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, salah seorang keponakannya Sa'ad ini kemudian menghadap kepadanya bersama kawan-kawannya, bersama bersama para pengikutnya. Keponakannya Sa'ad ini bilang, "Wahai paman ya, wahai paman ya," kata keponakannya ini ya, anak muda ini, "Sungguh bersamaku ada 100.000 pedang, 100.000 pedang, ya, 100.000 pasukan, 100.000 pedang yang digenggam para pemuda." Bayang ya, artinya 100.000 pasukan yang energik ya, pasukannya muda-muda ya. Mereka semua meyakini bahwa engkaulah yang kini paling berhak menjadi khalifah. Masuk akal sebenarnya kan ya. Satu-satunya sahabat dijamin masuk surga, bahkan masuk dalam salah satu dari 6 majelis syuro formatur dalam eh, wasiatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Engkau satu-satunya yang masih hidup itu kan ya, di antara 10 orang yang dijamin ahli surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab engkaulah satu-satunya yang masih tinggal dari 6 orang yang ditunjuk Umar menjadi ahli musyawarah memilih penggantinya. Men- Mendengar rayuan dan juga ajakan dari eh, anak-anak muda ini, gitu kan ya. Kemudian saat menunduk dan air matanya yang bening mengalir di pipinya, ya, ia eh, mengalir deras ya sampai membasahi jenggotnya, ya. Apa yang ditangisi oleh Sa'ad ya, tentu seorang sahabat yang hidup dengan Nabi ya, merasakan bagaimana
kebangkitan Islam dari tadinya yang bahkan untuk sholat dan beribadah saja susah ketika di Mekah ya, kemudian bisa tersebar luas itu kan ya, dan mengikuti ada di hati jutaan manusia itu kan ya. Maka terkenang oleh saat kenangan kebersamaan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersamaan dengan Rasulullah ya, juga dengan para sahabat ya, dengan asabiqunal awalun ya, generasi awal umat ini. Dia dibandingkan dengan kaum muslimin yang hari itu ya, dia melihat tercabik kesatuannya ya. Dia sedih karena ada perang saudara di antara kaum muslimin ya. Kesedihan ketika sesama kaum muslimin ya ini harus berantem, harus eh, tercabik, terluka itu ya. Karena masing-masing punya argumen ya, argumentasi. Kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas atas ajakan anak-anak muda ini, tidak duhai anakku, ini dia mengatakan, dia kembali menegaskan, tidak duhai anakku ya, tidak duhai anakku, tidak demi Allah, yang aku inginkan ini bukanlah 100.000 bilah pedang ya, aku nggak mau 100.000 bilah pedang itu, 100.000 bilah pedang bahkan digenggam oleh anak-anak muda yang tangguh. Yang aku mau hanyalah satu pedang saja yang akan menebas tanpa ampun jika harus diayunkan kepada orang kafir musuh, orang kafir, orang kafir ya, musuh Allah. Tapi pedang ini akan luruh jatuh jika diayunkan kepada seorang muslim. Ini pernyataan tegas dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas di tengah kecambuk di antara pertikaian di antara kaum muslimin ya. Dia nggak mau eksistensinya, kehadirannya dia ya terlibat dalam eh, kerusakan kaum muslimin ya. Karena itu tentang zaman fitnah gitu kan ya. Zaman fitnah. Ya. Karena kalau mengacungkan pedang yang terbunuh ya orang muslim juga itu ya. Aku nggak mau ya. Aku nggak butuh 100.000 pedang itu. Kalau ada aku mau hanya satu pedang yang bisa untuk memberangus musuh-musuh Allah, orang-orang kafir musuh Allah, tapi pedang itu akan luruh, jatuh jika aku diayunkan kepada kaum muslimin, kepada seorang muslim. Ya. Artinya dia menghindari untuk terjadinya pembunuhan sesama kaum muslimin. Dia menghindari, kalau sampai ada kaum muslimin yang terluka. Ya. Ini sekali lagi bagaimana betapa bijaknya seorang Sa'ad, betapa bijaknya pemuka penduduk surga, ya, seorang ahli surga ini di antara sahabat Nabi yang masih tersisa ini. Maka sikapnya ini kemudian yang memudahkan gerak langkah Sayyidina Hasan ibnu Ali, ya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, gitu ya, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang menjadi seorang pemuda pemersatu kaum muslimin, ya. Yang inilah sikap saat inilah yang kemudian memudahkan langkahnya, langkah bijaknya cucu Nabi Sayyidina Hasan ya, yang merupakan pemersatu ya, dengan rela ya menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin ya. Jadi Sayyidina Hasan itu setelah ayahnya wafat itu kan dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi pemimpin gitu ya. Tapi kemudian di negeri Syam itu ya juga diangkat Muawiyah bin Abi Sofyan. Tidak boleh ada dualisme kepemimpinan, gitu kan ya. Tidak boleh ada matahari kembar, ya. Saat maka ketika itu ya, saat didorong untuk
mengambil alih kepemimpinan. Tapi beliau menegaskan nggak mau berperang, nggak mau ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Begitupun juga cucu Nabi Hasan bin Ali lebih mengutamakan kepada kemaslahatan kaum muslimin yang lebih luas. Maka kemudian sikapnya saat ini ya memandu ataupun juga memudahkan langkah Sayyidina Hasan bin Ali untuk menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin. Andai saja ketika itu Sa'ad bersedia dibaiat oleh sekian ratus ribu orang gitu kan ya, dibaiat untuk menjadi pemimpin dan mengangkat senjata bersama mereka gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan entah berapa banyak lagi darah kaum muslimin yang akan tertumpah dan berapa lama lagi kekacauan akan melanda seisi bumi. Tapi inilah sekali lagi, inilah sosok yang menjadi tetangga Rasulullah di surga. Sosok yang mendampingi Sayyidina Hasan bin Ali membaiat Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan dengan tulus hati dan meredakan kemudian perpecahan, meredakan peperangan di antara kaum muslimin. Tujuannya ya, jangan sampai ada darah yang tertumpah demi kejayaan Islam, demi kemuliaan kaum muslimin. Begitu kebesaran hatinya saat Ibnu Abi Waqqas. Lalu beliau pun mengambil langkah kemudian melanjutkan dakwahnya, menyusuri letak-letak wilayah seisi bumi, membawa risalah yang sangat mulia, yang eh, risalah suci yang eh, mengantarkan hidayah kepada setiap orang di penjuru bumi ini. Ya. Maka hingga kini ya, ini menjadi eh, banyak catatan ya dalam sejarah ya. Bagaimana sepak terjangnya saat ini ya membawa risalah suci yang pernah disimaknya ya, dengan tekun ya. Dia telah pelajari, telah ambil dengan tekun dari manusia termulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Maka menjelajahlah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Maka hingga kini ada banyak negeri yang mengaku ataupun juga mengklaim memiliki makamnya sahabat agung ini. Bisa juga makam atau mungkin ini ya petilasan atau bekas pernah bagaimana saat pernah mengunjungi negeri ini. Dan memang sahabat itu banyak berkahnya ya, banyak keberkahan ya, para sahabat ini ya. Negeri-negeri yang pernah disinggahi sahabat kemudian menjadi negeri Islam yang kuat ya sehingga saat ini. Nah, banyak tempat yang mengaku memiliki makam sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Termasuk pun di Cina, di Guangzhou, di Cina itu kalau mungkin bisa juga ya di YouTube atau di internet bisa dicek. Itu ada eh, ini apa namanya disebut sebagai tempat persinggahannya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Berarti sudah sampai ke negeri Cina ya. Hingga beberapa kota di Asia Tengah dan di pekuburan Baki. Tapi kalau kita ke Baki, ke Madinah, maka di pekuburan Baki itu ada dilakukan sebagai tempat pemakamannya Sa'ad bin Ibnu Abi Waqqas ya di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan mungkin kalau dalam tafsir atau buku sejarah dari Buya Hamka disinyalir bahwa mungkin juga pernah singgah di Sumatera. Mungkin pernah singgah di Kota Barus gitu ya. Sebelum masuk ke kota Guangzhou atau ke negeri Cina. Jadi ada beberapa tempat di Asia Tengah, di Asia Tenggara ya, bahkan di Cina eh, mengaku sebagai tempat persinggahannya saat Ibnu Abi Waqqas ya. Nah, sebab memang eh, bumi mana yang enggak bangga ya, tanah mana yang enggak bangga didatangi, didiami manusia sehebat
Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya. Sahabat Rasulullah, pamannya Nabi ya, paman Rasulullah dari jalur Khali Rasulullah ya, paman dari garis ibu. Dialah lelaki yang telah menata dan menebalkan tentang keberkahan di negeri-negeri yang bertebar di seisi bumi ya. Dia memilih untuk ke sana. Dia memilih untuk menebarkan Islam. Memilih jalan hidup di antara pilihan yang saat itu butuh keikhlasan, butuh kejernihan ya. Ketika ada kesempatan untuk bahkan menjadi seorang khalifah ya. Ada kesempatan untuk diangkat memimpin suatu negeri ya. Tapi ketimbang ada pertempuran, ketimbang ada peperangan yang menghancurkan kaum muslimin ya, beliau kemudian menginspirasi juga apa yang harus dilakukan oleh Hasan ibnu Ali ya, Sayyidina Hasan ya, untuk kemudian dengan tulus hati menyampaikan, memberikan mandat kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan ya. Maka berkah juga tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya. Sehingga kemudian Islam bisa tersebar ya. Mungkin saat ini Islam di Cina bukan mayoritas gitu kan ya. Tapi kalau kita ke Mekah, umroh atau haji, kita akan bisa banyak menemukan selain orang Asia Tenggara, orang Indonesia, maka orang Cina dan orang India juga banyak di di Mekah gitu kan ya. Karena penduduk Islam di Cina itu kalau nggak salah udah sampai sekitar 100.000 orang gitu ya. 100 100 juta kali ya. 100 juta orang gitu ya. Karena memang rasionya terhadap total 2 miliar memang kelihatan kecil. Tapi itu angka yang besar gitu kan ya. Nah, ini sekilas tentang bagaimana Sayyidah Sa'ad ibnu Abi Waqqas memberikan teladan tentang persatuan umat gitu ya, menghindari eh, menyakiti kaum muslimin ya, apalagi yang bisa menimbulkan pertumpahan darah kaum muslimin. Tidak ingin ada darah tertumpah ya, meskipun dia punya kemampuan ya, dia punya kuasa, dia punya eh, legitimasi ya, tapi demi tidak apa demi terhindarnya darah tertumpah, darah kaum muslimin tertumpah ya. Dia hindari itu ya. Yang kedua, beliau punya berkah atas doa Nabi SAW ya. Berkah doanya terkabul ya. Tapi doa itu juga doa doanya Nabi itu ya tersebab dari gercepnya, tersebab dari kesungguhan dan eh, responsif atas eh, perintah Nabi SAW. Ya. Bahkan itu keinginan Nabi untuk semoga ada laki-laki soleh yang menjaganya saat langsung berdiri di situ. Saat gercep untuk menyambut kebaikan Nabi SAW. Kebaikan dari eh, perintah Nabi SAW. Maka kita pun demikian ya. Berusaha untuk mengamalkan perintah Nabi, sunnah dari Nabi SAW semampu yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkahnya juga. Berkah pagi hari ini pun kita bisa ngaji, bisa berkumpul di sini. Ini juga bagian dari cara kita untuk mendapatkan berkah dari doa Nabi SAW. Nabi pernah mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka pagi hari beraktivitas ya, nyiapin untuk suami kerja, nyiapin untuk keluarga, untuk para ibu di sini juga. Ini adalah juga keberkahan ya. Semoga kita bisa dikasih hidayah terus ya, terus kemudian ilham untuk senantiasa bisa mengamalkan amal-amal solih dan menjauhi dari hal-hal yang mudarat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ataupun kekurangan dalam penyampaian.
Demikian, silahkan kalau ada tambahan informasi ataupun juga tambahan tausiah dipersilahkan.